Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Pada pertemuan kita kali ini adalah mengkodok pertemuan yang kemarin, yang minggu kemarin libur ya. Mestinya memang hari ini kita presentasi dua kelompok ya, biar nanti pas pertemuan terakhir itu cuma satu kelompok. Tapi karena sekali lagi waktunya mepet ya, untuk minggu depan nanti dua kelompok ya, kelompok yang ketiga dan juga kelompok yang keempat. Sekaligus saya akan jelaskan kaitannya dengan aturan di UTS-nya gitu ya, dan beberapa kisi-kisi yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan untuk belajarnya. Kita masuk pada materi tentang hadis. Seperti di awal pernah saya sampaikan bahwasanya sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber yang berdasarkan wahyu dan ada sumber yang tidak berdasarkan wahyu. Sumber yang berdasarkan wahyu ada dua, yaitu Quran dan hadis. Sumber yang bukan wahyu kemudian dikenal dengan ijtihad. Ya. Nah, dari sini ijtihad ini ada dua, dibagi dua. Ada yang disepakati oleh para ulama dan ada yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama ada ijma' dan qiyas. Nah, kita untuk yang sebelum UTS ini itu selesaikan 4 sumber hukum, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Pasca UTS nanti kita lanjutkan pada materi yang selain itu ya. Jadi kita fokuskan untuk yang sebelum UTS ini 4 sumber hukum sudah kita bahas. Nah, ini termasuk bagian dari hadis ini merupakan sumber hukum utama yang kedua setelah Al-Qur'an, yang merupakan sumber hukum yang disepakati dan juga berdasarkan wahyu. Ya. Kalau yang ijtihad tadi ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Kalau yang kaitannya dengan wahyu semuanya disepakati. Ya. Tidak ada yang kemudian tidak mengakui adanya Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Ya. Pengertian kaitannya dengan hadis ataupun sunnah, ada banyak ulama tentunya yang mengakui bahwa masing-masing keilmuan itu dari para ulama itu juga mewakili. Dari ulama muhaditsin yang mewakili karena memang ulama-ulama ini menjelaskan tentang berbagai macam keilmuan tentang hadis. Ulama usul fikih juga karena penggalian hukumnya melalui sumber utama Quran dan hadis juga memberikan definisi tentang hadis. Ulama fikih juga sama karena praktek ibadah yang dimuat di dalam fikih itu tidak lain adalah bersumber dari Quran dan hadis. Oleh karena itu, ya masing-masing ulama memberikan definisi dan memiliki perbedaan paradigma tentunya. Karena pendekatannya berbeda, pola pikirnya berbeda, sehingga mendefinisikan hadis itu berbeda-beda. Di antaranya misalkan, ulama muhaditsin mendefinisikan hadis ataupun sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, takrir, ya, sifat-sifat Nabi, atau sejarah hidup Nabi Muhammad. Nah, sejarah hidup ini menurut ulama muhaditsin itu tidak peduli apakah Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul ataukah belum. Ya. Jadi mulai dari Nabi Muhammad kecil sampai wafat, semua perjalanan hidup Nabi itu adalah dikatakan hadis atau sunnah. Ini menurut ulama-ulama muhaditsin. Oleh karena itu, ulama-ulama muhaditsin mengambil seluruh yang bersumber dari Nabi. Baik itu masalah kaitannya dengan perjalanan hidup Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi, kecenderungan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, berita-berita tentang Kanjeng Nabi, perkataan-perkataan Kanjeng Nabi, perbuatan Kanjeng Nabi, tanpa melihat apakah memang itu tujuannya adalah untuk syariat ataukah tidak.
itu semuanya ulama muhaddisin memasukkan semuanya itu adalah hadis ataupun sunnah. Pokoknya apapun yang Nabi lakukan, apapun yang dikatakan oleh Nabi, apakah itu berupa cerita, apakah itu memang berupa syariat ataukah tidak, itu pokoknya sebut dengan hadis atau sunnah. Karena semuanya berpacu pada apa yang ada pada Nabi. Nah, itu ulama-ulama muhaddisin. Kemudian ulama-ulama usul fikih, karena ini kaitannya dengan erat hubungannya dengan hukum, maka tentunya mendefinisikan sunnah atau hadis itu lebih mengarah pada apa yang disandarkan oleh Nabi selain dari Al-Quran, ya, baik perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang dapat dijadikan sebagai dalil atas sebuah hukum syariat. Kalau yang muhaddisin kan tidak peduli apakah itu syariat ataukah tidak, pokoknya yang penting ada pada diri Nabi. Itu namanya hadis atau sunnah. Itu menurut ulama muhaddisin, ya. Tapi kalau menurut ulama usul fikih atau usuliyin, itu pokoknya apapun yang dikatakan Nabi, perbuatan Nabi, ataukah takrir dari kanjeng Nabi, yang kemudian dari itu semua bisa dijadikan sebagai dalil dalam penentuan hukum syariat. Ya, sehingga tentunya dari sini tidak semua apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi itu disyariatkan, ya, menurut ulama usul fikih. Kemudian ulama fikih menjelaskan bahwa yang namanya sunnah itu segala apapun yang bersumber dari Nabi, tapi tidak ada kaitannya dengan hukum fardu atau hukum wajib. Karena memang ulama fikih itu kan kemudian menghasilkan hukum, ya. Prakteknya itu kan ada hukum sunnah, ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum makruh, dan begitu seterusnya. Nah, sunnah yang menurut ulama fikih itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, tapi tidak kaitannya dengan sesuatu yang fardu atau sesuatu yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Nah, itu menurut ulama fikih. Itu kalau sunnah, sehingga lebih kecil lagi ruang lingkupnya. Kalau yang ulama muhaddisin mendefinisikan hadis atau sunnah itu lebih luas, sangat luas sekali. Kalau ulama usul fikih ya kaitannya hanya dengan bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum syariat. Kemudian kalau fikih ya lebih singkat lagi, ya lebih kecil lingkupnya, yaitu hanya perbuatan-perbuatan Nabi atau perkataan Nabi yang kaitannya hanya dengan hukum sunnah, tidak hukum-hukum yang wajib. Itu menurut ulama fikih. Kemudian kaitannya dengan hadis itu dilihat dari segi jumlah perawinya. Jadi orang yang mendapatkan perkataan, mendapatkan info dari kanjeng Nabi, yaitu kanjeng Nabi bersabda, kemudian para sahabat menerima sabda Nabi, atau juga para sahabat melihat kanjeng Nabi melakukan sesuatu, atau juga mentakrir sesuatu, apa yang diperbuat oleh para sahabat. Nah, kemudian para sahabat ini akan menceritakan kepada sahabat-sahabat lain yang tidak menyaksikan secara langsung. Nah, ketika para sahabat ini meriwayatkan, menceritakan, ya, meng-share lah kalau sekarang itu nge-share gitu ya, meng-share ke media sosial gitu ya. Nah, jumlah dari perawinya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang kemudian disebut dengan sunnah mutawatir. Kalau sunnah mutawatir ini mutlak, ya. Jadi sangat kuat sekali kaitannya dengan kekuatan dijadikan sebagai sumber hukumannya sangat kuat. Kenapa? Karena sunnah mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak perawi. Ya ibaratnya ginilah, ketika kita menyampaikan berita, ya kemudian nge-share ke media sosial, ke WhatsApp, ke Instagram dan lain sebagainya, dengan bertubi-tubi dan banyaknya orang juga yang nge-share ulang, membagikan dan begitu seterusnya, sampai kemudian sampai diberitakan terus-menerus, maka lama-kelamaan berita yang disampaikan itu menjadi valid. Ya, padahal mungkin dari awal belum begitu valid, ya, tapi karena banyaknya orang yang memberitakan, banyaknya orang yang share, mengakibatkan sesuatu itu menjadi valid. Nah, begitu juga ketika apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, dilihat oleh para sahabat, apa yang ditakrirkan oleh kanjeng Nabi, kemudian di-share, ya, di-share oleh para sahabat dengan jumlah yang banyak, ya, perawinya banyak, maka disebut dengan hadis mutawatir atau sunnah mutawatir. Kemudian ada sunnah yang masyhur. Ya. Sunnah masyhur ini sunnah yang diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih, tapi tidak sampai mencapai tingkatan mutawatir. Di bawahnya mutawatir. Mutawatir mungkin lebih banyak lagi gitu ya.
Tapi memang batasan-batasan itu tidak pasti ya. Batasan mutawatir itu berapa orang sih itu tidak pasti. Yang jelas itu banyak gitu. Kalau masyhur di bawahnya mutawatir ya. Kalau ahad itu hanya satu. Kalau sunnah ahad itu hanya satu perawi saja, sehingga kekuatan dijadikan sebagai sumber hukum ini masih ada yang setuju, ya ada juga yang tidak setuju masalahnya. Kenapa? Karena perawinya cuma satu, ya. Sehingga kurang valid lah istilahnya itu kurang begitu valid karena cuma satu sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Kemudian kalau dilihat dari bentuk matanya itu sebenarnya secara umum ya, secara umum itu ada 3 sebenarnya. Tapi kemudian kalau dilihat lebih jauh ya, itu ternyata bentuk matanya itu ada 5 ya, dari bentuk matanya. Tapi pada umumnya 3 pada umumnya. Karena lebih mengarah pada sesuatu yang lebih umum gitu ya. Tapi kalau dirinci lagi itu ternyata ada tambahan 2 yaitu hadis hami dengan hadis kauni atau ahwali. Yang pertama hadis qauli. Hadis qauli ini matanya berupa bentuk perkataan yang berisi tentang tuntunan atau petunjuk syara. Apakah itu melalui peristiwa, apakah melalui kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat maupun akhlak. Ini adalah hadis qauli. Hadis yang memang merupakan bentuknya perkataan dari Kanjeng Nabi. Kemudian hadis fi'li, hadis yang matanya berupa perbuatan sebagai penjelas praktis terhadap peraturan syariat. Jadi Kanjeng Nabi melakukan sesuatu untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran misalkan. Misalkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kemudian Kanjeng Nabi melakukan sholat. Nah, Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara sholat. Kanjeng Nabi melakukan sholat. Para sahabat melihat Kanjeng Nabi melakukan sholat dengan sedemikian rupa cara-caranya. Sehingga para sahabat kemudian mendapatkan informasi tentang bagaimana proses pelaksanaan sholat itu sendiri. Nah, ini berarti perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat ini merupakan hadis fi'li. Kemudian yang ketiga ada hadis takriri. Hadis takriri itu adalah berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi gini, para sahabat melakukan sesuatu, Kanjeng Nabi menyaksikan. Dan Kanjeng Nabi membiarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu. Tidak komentar buruk atau tidak komentar baik. Gitu ya. Pokoknya membiarkan begitu saja para sahabat melakukan itu. Hal ini pernah terjadi ketika sahabat Bilal, sahabat Bilal yang muadzin dalam Islam itu kan, sahabat Bilal itu setiap wudhu itu pasti sholat. Setelah selesai wudhu pasti sholat. Bilal itu seperti itu. Ya, amalannya Bilal itu setiap wudhu, setiap kali wudhu selalu melakukan sholat. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, Bilal itu sholat apa? Nah gitu. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah menyuruh dan tidak pernah melakukan itu. Tapi sobat Bilal melakukan. Setiap wudhu selalu sholat. Terus Bilal mengatakan sholat ba'diyah wudhu Kanjeng Nabi. Ba'diyah wudhu, iya. Setiap saya selesai wudhu, saya sholat. Dan Kanjeng Nabi membiarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal ya. Nah, Kanjeng Nabi tidak mengatakan apapun tentang ba'diyah wudhu dan juga tidak pernah melakukan satupun ya tentang ba'diyah wudhu. Tapi sahabat Bilal melakukannya. Nah, ini kemudian disaksikan oleh Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi membiarkan apa yang dilakukan oleh Bilal. Itu namanya hadis takriri. Ya. Kemudian ada hadis hami. Hadis hami ini adalah berupa keinginan atau cita-cita Nabi yang belum sampai terrealisasi atau belum sampai dilaksanakan. Ini misalkan contohnya puasa 9 Muharram ya, atau yang kita kenal dengan puasa Tasu'a. Ya. Puasa Tasu'a itu sumber hukumnya adalah hadis hami, ya. Hadis cita-citanya Nabi yang belum kesampaian, yang belum terrealisasi karena Kanjeng Nabi keburu wafat. Ceritanya seperti ini ya. Ketika Kanjeng Nabi berada di Madinah, mengawali dakwah di Madinah, Kanjeng Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram atau Asyura gitu ya.
Kanjeng Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, wahai orang Yahudi, kenapa kalian kok berpuasa? Ada hari apa ini? Ya, hari besar apa kok kalian ini berpuasa? Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa pada hari ini karena mengikuti Nabi Musa. Nabi Musa pada saat itu berpuasa karena beliau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu menyelamatkan dari kejaran Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, kemudian Nabi Musa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu dengan praktek sholat, dengan praktek puasa ya. Jadi puasanya Nabi Musa pada saat itu tepat pada tanggal 10 Muharram, ya, 10 Muharram. Kemudian kata orang-orang Yahudi, kami sebagai orang Yahudi tentunya mengikuti Nabi Musa. Kemudian Nabi menjawab, Nabi Muhammad ya, Nabi Musa itu adalah nabinya umat Islam, maka kami yang lebih berhak mengikuti Nabi Musa. Pada akhirnya kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya. Tapi para sahabat kemudian ada yang protes, ya, ada yang menyampaikan, Kanjeng Nabi mohon maaf, ini kan kita tanggal 10 Muharram itu puasa. Orang Yahudi juga puasa. Loh, kita jadinya kayak sama Kanjeng Nabi. Ya, kayak seakan-akan kita itu mengikuti mereka gitu. Gimana Kanjeng Nabi? Oh iya betul. Saya lebih suka betul sekali berbeda dengan orang-orang non muslim. Oke, kalau kayak gitu tahun depan kita tidak hanya puasa tanggal 10 tapi tanggal 9-nya juga puasa. Itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi tahun depan ya. Tapi belum sampai tahun depan Kanjeng Nabi wafat. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya 9 Muharram itu tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tetapi Kanjeng Nabi berkeinginan untuk tahun depan itu puasa pada 9 Muharram. Itu namanya hadis Hammi namanya. Kemudian kalau hadis kauni atau ahwali, hadis ini maknanya berupa hal ihwal Kanjeng Nabi yang tidak termasuk ke dalam kategori 4 bentuk hadis yang tadi. Hadis ini hanya sekedar menyangkut sifat-sifatnya Nabi, kepribadian Nabi, ya, serta kondisi fisik Kanjeng Nabi. Itu isinya hadis itu tentang itu. Jadi di luar dari 4 kategori hadis. Karena biasanya yang kelima ini bentuknya hanya menceritakan Kanjeng Nabi itu seperti apa, sifatnya seperti apa, gitu ya, kepribadiannya seperti apa, fisiknya seperti apa, gitu. Jadi tidak kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi, apa yang menjadi ketetapan Kanjeng Nabi, atau juga yang menjadi cita-cita atau harapan Kanjeng Nabi. Kemudian selanjutnya, kalau berdasarkan kualitas sanad, ya, berdasarkan kualitas sanad itu hadis itu terbagi menjadi hadis sahih. Hadis sahih berarti kualitas sanadnya sangat baik sekali. Ya. Karena hadis ini dikatakan hadis yang paling baik di antara hadis-hadis yang kaitannya dengan kualitas sanadnya. Kenapa? Karena hadis ini memiliki banyak kriteria yang sangat ketat. Ya. Misalkan perawinya itu adil, kemudian hadisnya sanadnya mutasil, bersambung. Ya. Perawinya dobit, kuat hafalannya, pinter, cerdas. Gitu ya. Kemudian tidak syad, hadis ini tidak terasa asing, dan juga tidak memiliki kecacatan. Ya. Sehingga dari sinilah kemudian hadis dengan kriteria yang sangat ketat ini mengakibatkan posisi hadis itu adalah sahih. Ya. Ini bisa kita temukan dalam namanya ilmu takhrij, ya, takhrij hadis. Ya, bagaimana mengeluarkan hadis itu dikatakan sahih, hasan atau dhaif, itu ada ilmu sendiri, mata kuliahnya ada ya, namanya takhrij hadis. Cuma di FEB tidak dapat ya takhrij hadis ini karena adanya di fu'ah mungkin ya, di fu'ah di prodi yang tafsir hadis ya. Itu ada itu nanti takhrij hadis. Tapi kalau yang di FEB tidak ada ya, tidak ada mata kuliah itu. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang diriwayatkan di mana sanadnya tidak ada yang dituduh berdusta serta tidak ada kejanggalan dan diriwayatkan dari selain jalan seperti yang ada pada hadis sahih ya.
Sebenarnya kuat, hasan juga kuat, ya. Tetapi tidak sebegitu ketat dengan yang sahih. Ya. Kemudian yang ketiga ada dhaif. Nah, dhaif ini sangat lemah ini. Ya, para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut berasal dari Kanjeng Nabi. Jadi kayaknya sebagian kecil itu ia berasal dari Kanjeng Nabi, tapi sebagian besar bukan dari Kanjeng Nabi. Sehingga hadisnya itu dhaif. Sehingga sanadnya itu kaitannya bersambung dengan sampai ke Kanjeng Nabi itu sangat sedikit, ya, sangat minim, ya. Karena kemungkinan besar itu tidak, kalau ditarik ke atas sampai menuju Kanjeng Nabi itu tidak sampai, ya. Mungkin mentok hanya sampai sahabat misalkan itu, ya. Tetapi hadis dhaif ini, ya, memang tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum, ya. Banyak ulama yang kemudian menolak memakai sumber hukum dengan hadis-hadis yang dhaif, tetapi boleh-boleh saja kalau itu kemudian dijadikan sebagai fadhailul a'mal, ya, yaitu kaitannya dengan keutamaan-keutamaan tentang perbuatan, ya. Ini biasanya bisa digunakan untuk fadhailul a'mal, ya. Amal-amalan yang kemudian hanya untuk fadilah-fadilah saja. Karena hadis dhaif itu ya walaupun memang sanadnya tidak bersambung pada Kanjeng Nabi, ya, hanya kecil mungkin, ya, tetapi isinya itu cukup baik, ya, isinya itu baik, isinya hadis itu baik. Tetapi karena mestinya harus bersandar pada Kanjeng Nabi supaya kekuatan hukumnya kuat, ya. Tapi sementara dhaif itu tidak kuat kaitannya dengan kesanad dan muttasil kepada Kanjeng Nabi, mengakibatkan kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai sumber hukumnya tidak kuat. Tetapi masih boleh untuk fadhailul a'mal, ya, untuk beberapa amalan yang kaitannya dengan fadilah-fadilah lah, gitu, ya. Nah, dari hadis dhaif ini akan terbagi menjadi beberapa hadis, ya. Ada hadis mursal, ada hadis munqati, ada hadis mu'dhal, ada hadis mu'allaq. Ya. Nanti disampaikan di ulumul hadis, ya, ini, ya. Kalau yang di usul fikih itu pembahasan hadis itu hanya kaitannya bahwa hadis itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum, ya, kriterianya untuk kejelasan hadis itu bagaimana jenis-jenisnya dan lain sebagainya sebenarnya ada di mata kuliah ulumul hadis. Kemudian selanjutnya hadis kalau dinisbatkan dari matannya itu ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama hadis qudsi. Hadis qudsi itu perkataan yang sumbernya dari Kanjeng Nabi, tetapi nisbatnya itu kepada Allah. Ya. Walaupun memang nisbatnya itu kepada Allah, sejatinya itulah firman Allah, tetapi hadis qudsi bukanlah Al-Quran. Karena masih ada sangkut pautnya dengan Kanjeng Nabi. Kalau Al-Quran tidak ada sangkut pautnya dengan Kanjeng Nabi, murni adalah kalamullah. Tapi kalau yang hadis qudsi, ya, memang itu adalah kalamullah, firman Allah, tetapi ada sangkut pautnya dengan Kanjeng Nabi. Kemudian hadis marfu. Hadis marfu itu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Jadi sahabat misalkan melakukan perbuatan dan sahabat itu memberikan pembenaran itu karena ini Kanjeng Nabi juga melakukan seperti itu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat itu melegitimasi apa yang dilakukannya itu dengan sesuatu yang diarahkan kepada Kanjeng Nabi. Itu namanya hadis marfu. Hadis bisa yang bisa diangkat sampai ke Kanjeng Nabi. Ada hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat berupa ucapan, perbuatan atau yang lainnya dari sahabat. Kalau ditarik ke atas sampai ke Kanjeng Nabi itu nggak sampai. Kalau marfu tadi bisa sampai, ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat kemudian ditarik ke atas ke Kanjeng Nabi itu sampai. Ya. Tapi kalau hadis mauquf itu nggak sampai, itu pending, ya. Pending itu bisa jadi iya sampai Kanjeng Nabi, bisa jadi tidak. Kalau maktuk itu sudah pasti hadis itu sudah terputus, sehingga kalau dinaikkan ke atas ke Kanjeng Nabi sulit, ya. Sehingga ini biasanya tabi'in, ya, perbuatan-perbuatan tabi'in. Kalau yang mauquf itu perbuatan-perbuatan para sahabat, ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an, Kanjeng Nabi sebagai pembawa Al-Qur'an, pembawa wahyu, tentunya Kanjeng Nabi bertugas untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran.
Oleh karena itu hadisnya Kanjeng Nabi itu isinya memberikan fungsi hadis kepada Al-Quran itu diantaranya pertama ada bayanu takrir, memperjelas isi Al-Quran. Misalkan contohnya hadis takrir ini atau hadis sebagai bayanu takrir, yaitu hadis yang diriwayatkan misalkan oleh Bukhari Muslim kaitannya dengan perintah wudhu. Rasulullah bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Ini menjelaskan tentang aturan memperkuat aturan yang ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dalam Al-Qur'annya seperti itu. Kemudian dipertegas, diperjelas oleh sabda Nabi. Makanya hadisnya sebagai bayanu takrir. Ada juga bayanu tafsir, menafsirkan isi Al-Qur'an, ya. Di dalam ayat Al-Qur'an itu ada as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, ketika mereka melakukan pencurian itu, maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Nah, kemudian hadis menjelaskan, nah dipotong tangan itu kan masih belum jelas ya. Ditafsirkannya itu apa tangan itu? Ada apakah itu jari-jarinya yang dipotong? Apakah pergelangan tangannya? Apakah bagian tangan yang bagian siku? Apakah tangan yang bagian lengan? Ya. Kemudian hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud dari ayat Al-Quran itu adalah kaitannya dengan ata bisarikin fakoto'a yadahu mimmi solil kaf, yaitu pergelangan tangannya. Ya. Jadi yang telapak tangan itu kemudian batasan antara telapak tangan dengan tangan yang berikutnya itu yang dipotong. Jadi cuma di situ, bukan kemudian di posisi siku, bukan kemudian di posisi lengan. Nah, posisi hadis yang seperti ini adalah bayanu tafsir, menjelaskan penafsiran kaitannya dengan ayat Al-Quran. Kemudian ada bayanu tasyri', memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya ketentuan, tetapi kepastian hukumnya belum jelas. Kayak misalkan aqimus sholah, atuz zakah, ya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, zakatnya gimana itu aturannya? Ya, masa tunaikan zakat terus bagaimana caranya? Ya, kepastian hukumnya bagaimana? Maka kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, Inna Rasulullah SAW faradhu zakat al-fitri min Ramadan ala nas so'an min tamrin au so'an min syair ala kulli hurrin au abdin zakarin au unfa minal muslimin. Nah, ini contoh hadis yang menjelaskan tentang zakat fitrah, bahwa atuz zakah ya, di dalam Al-Quran bahasa tunaikanlah zakat, kemudian kepastian hukumnya belum jelas. Maka kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan yang menjadi hukum yang harus dipraktekkan atau dilaksanakan tunaikan zakat itu adalah zakat fitrah dan dilakukan di bulan Ramadan, ya, yang dikeluarkan satu sok, yaitu ya, diwajibkan atas orang-orang Muslim merdeka, budak, laki-laki ataukah perempuan. Nah, itu berarti hadis seperti ini bentuknya memberikan penjelasan kaitannya dengan kepastian hukum Islam atau bayanu tasyri'. Kemudian hadis ada yang bayanu nasakh, mengganti ketentuan yang terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada kemudian menghapus ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang hadis itu bisa. Misalkan ada ayat Al-Quran, kutiba alaikum idza hadra ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyah. Jadi ketika kalian ada orang meninggal dunia dari antara kalian, maka yang dilakukan adalah wasiat. Tapi kemudian hadis menyebutkan la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi orang yang menjadi ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu punya bagian tersendiri. Maka wasiatnya itu bukan untuk ahli waris. Wasiatnya ya untuk orang lain. Apakah wasiat tentang wakaf? Apakah wasiat tentang pemberian harta itu kepada masyarakat umum ya, atau maslahat umum ya, atau lain sebagainya. Bukan untuk ahli waris, karena ahli waris sudah mempunyai ini sendiri ya, mempunyai kaitannya dengan kepastian bagian tersendiri. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan hadis itu apakah semuanya bisa dijadikan sebagai syariat ataukah tidak. Ternyata hadis itu tidak semuanya itu dijadikan sebagai syariat.
Ya, tidak semuanya dijadikan sebagai syariat.